Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 kelas A, Hardiani Rohmana. Di sini saya akan menyampaikan tentang morfin. Kebetulan kelompok kami mendapat kasus 1, yaitu seorang pasien laki-laki berusia 27 tahun dengan berat badan 52 kg, pecandu narkoba. Dia dibawa ke UGD satu rumah sakit karena overdosis morfin sekitar 3 jam yang lalu. Kemudian apoteker langsung menyiapkan kebutuhan obat emergensi dan antidot untuk membatasi efek toksik racun dalam tubuh pasien tersebut. Di sini morfin digunakan untuk nyeri dengan intensitas berat, terutama sebagai pengobatan linik. Pada kasus kanker lanjut atau kanker yang sudah berfermentasi sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Mekanisme aksi dari toksisitas morfin yaitu analgesik opioid bekerja di sentral dengan cara menempati reseptor di cornus dorsalis medula spinalis sehingga terjadi penghambatan pelepasan transmitter dan perangsangan ke saraf spinal tidak terjadi. Pertanyaan ketiga, gejala dan kelebihan dosis. Di sini gejala yang ditimbulkan dari keracunan morfin yaitu pupil mata sangat kecil atau pinpoint, kemudian bernapas satu-satu dan koma. Kemudian bila sangat hebat dapat terjadi dilatasi atau pelebaran pupil. Selanjutnya sering disertai juga nausea atau mual. Kadang-kadang timbul edema paru atau dikenal dengan nama triad morfin. Di sini gejala toksik yang diakibatkan dari keracunan morfin yaitu stupor koma, kemudian mual muntah, ada tekanan darah, ada penurunan tekanan darah, dan gangguan hati dan ginjal. Apakah strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien tersebut? Untuk strategi terapi keracunan di sini dapat diberikan antidot naloxol opioid antagonis, golongan opioid antagonis, kemudian berikatan dengan reseptor opioid. Membalikan dan memblok efek dari opioid dengan onset kerja 1-2 menit, half-life 20-60 menit dengan durasi 2-3 jam. Di sini gejala umum keracunan morfin yaitu di sini bila pasien apnea maka diberikan bantuan farmakologis atau mekanik untuk menstimulasi pernafasan. Bila laju pernafasan kurang dari 12 per menit maka dilakukan SINLIF jauh, terus kemudian pasang ventilasi dengan bagian valve masuk. Kemudian yang kedua diberikan naloxol golongan opioid antagonis. Golongan ini berikatan dengan reseptor opioid, membalikan dan memblok efek dari opioid dengan onset kerja 1-2 menit, half-life 20-20 menit dengan durasi 2-3 jam. Dosis untuk dewasa yaitu sekitar 0,4-2 mg dan dapat diulang setiap 2-3 menit sampai tercapai target atau maksimal 10 mg. Kemudian yang ketiga ada naloxone, kemudian ada kubah kambung atau whole bowel irrigation. Bisa dipertimbangkan dilakukan untuk menghilangkan bahan aktif yang ada pada pencernaan.
Kemudian yang nomor 6, apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang tepat disiapkan? Berikan penjelasan lengkap dengan regimen terapinya atau bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. Pertama, pasien memerlukan terapi antidot. Kemudian, pasien diberikan naloxol, golongan opioid antagonis berikatan dengan reseptor opioid, membalikan dan memblok efek dari opioid dengan onset kerja 1-2 menit. Kemudian dapat diberikan injeksi. Sediaan yang tersedia dalam satu vial sebanyak 0,4 mg per mili atau setara dengan 1 mg per mili. Untuk injeksi IM biasanya 1 mg per 1 mili. Pertanyaan yang ketujuh, jika pasien diberikan terapi antidot, jelaskan mekanisme aksi antidot tersebut dalam menurunkan toksisitas morfin. Naloxol merupakan obat antagonis opioid murni tanpa adanya sifat agonis dari opioid. Naloxol bekerja dengan cara kompetitif sebagai opioid antagonis dengan cara berikatan dengan reseptor opioid sistem dari saraf pusat. Secara klinis, pemberian naloxol dapat mengembalikan dan menghambat efek opioid yang khas termasuk analgesik, euforia, sediasi, depresi pernapasan, miosis, bradikadi, dan ketergantungan fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.